Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini yang sudah hadir siapa? Teguh ya, Teguh Susanto. Oke, oke. Kita akan mulai. Meskipun misalkan baru seorang yang hadir, tidak apa-apa. Kita akan mulai on time. Mungkin nanti teman-teman ada yang besok. Oke, saya akan share screen dulu. Saya izin share screen sebentar. Entire screen nih. Oke, nanti saya bolak-balik untuk coba live codingnya. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan ke materi eh, array ya, array Q. Oke, di pertemuan ini eh, nanti kita akan coba sajikan dulu seperti biasa konsepnya. Kemudian saya akan coba untuk live coding berdasarkan data dari kasus yang kita sedang bahas ya. Sebelumnya saya izin untuk ini dulu, ambil screenshot dulu data di awal ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, kita akan bahas mengenai Q ya, mengenai Q. Kemudian kita bahas di Q, kita bahas sorting, kita coba implementasikan dari berbagai semua jenis kampusnya menggunakan bahasa programan Java. Oke, yang pertama kita di array Q ya. Nah, Q itu ini adalah antrian ya. Nanti tolong diingatkan ya Teguh ya jika suara saya kurang jelas atau slide-nya nge-freeze atau apa ya. Oke, jadi Q ini merupakan antrian eh, dalam melakukan suatu proses. Nah, banyak sekali sebenarnya contohnya kalau kita menggunakan Q. Misalkan contoh yang paling mendasar itu adalah contoh kasus pada pembelian tiket. Jadi kalau misalkan kita beli tiket, katakanlah di KRL ya, saya juga pengguna KRL ya. Dan misalkan kalau saya kehabisan apa tuh kagum multi trip ya, itu ada tempat antriannya masuk. Jadi, nah ini pelanggan ini memesan tiket kemudian melakukan antrian. Nah, jadi antrian ini berlaku kenapa? Karena biasanya tentu saja banyak customer yang lebih dari satu atau cukup banyak ya. Nah, jadi nanti satu persatu, misalkan beli tadi kartu multi trip atau isi saldonya, kemudian keluar, maka yang di depan kalau udah beres mengantri, keluar. Nah, itu yang dikenal dengan istilah FIFO ya, teman-teman ya, atau push in, push out. Jadi sebenarnya konsep ini banyak sekali dilakukan di beberapa pengelolaan seperti di jurnal, kebetulan saya pun editor in chief di jurnal informatika ya. Nah itu kalau saya seleksi paper biasanya berdasarkan ID papernya. Yang mau duluan itu saya seleksi dulu. Masa sesuai dengan scope and fokus, kemudian bidangnya sama, misalkan bidang informatika, sistem informasi, teknologi informasi, itu kan masuk dengan komputer, saya masukkan gitu. Nah, jadi nanti ketika yang paper terlibatkan adalah perterbitan itu hanya 20, maka yang masuk belum 1, 2, 3 itu, nah itu berarti kita tidak terima untuk volume ini, tetap disarankan diterima di edisi selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari typo ya. Jadi banyak sekali itu contoh di kehidupan ya. Tadi misalkan antrian tiket, antrian di jurnal untuk paper, atau mungkin misalkan antrian penukaran daging kurban, sembako, atau yang lainnya bisa saja seperti itu. Kalau dibuat antrian yang lurus ya bisa digunakan konsep typo ya. Nah, penerapan Q berbasis array. Nah, misalkan kita akan membuat, lihat ada contoh kasus ya. Misalkan di sini ada data ya, teman-teman. Di sini ada data. Nah, di sini di data ini berbentuk array block. Ini berarti dari mulai nol kan indeks itu, indeks Java itu dari nol ya.
0, 1, 2, sampai N min 1 ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah yang kita lihat kan hanya data F, G, dan selanjutnya KLM. Nah, karena di sini nilai sebelumnya, di sini katakanlah A, B, C, D, E. Nah, ini telah diproses sehingga dihapus dari antrian. Nah, tadi kalau contoh konsep kalian ngantri di kartu multi trip ini, misalkan si antrian ketiga nih, orang di depan si karyawan atau pegawai PT KAI-nya menukarkan, nah, ketika dia udah beres, saya di antrian ketiga, maka dia udah keluar duluan. Nah, saya di antrian ketiga menjadi antrian pertama gitu. Untuk selanjutnya antrian kedua dan selanjutnya ya. Nah, ini contoh A, B, C, dan D di sini hilang, nah, ini telah dihapus dari proses antrian tersebut. Ya, jadi sekarang antriannya ada di titik cap. Jadi misalkan ada di titik saya gitu ya yang mengantri untuk mengisi saldo dari uh, kartu multi trip ya. Nilai F ini menunjukkan nilai pertama pada antrian. Nah, di sini ada tipe data abstrak pada Q ya. Nanti ada yang dikenal dengan operasi-operasinya. Ini paling tidak kita mengenal ya, Teguh dan teman-teman yang lain. Jadi mungkin tidak perlu dihafal eksplisit, tetapi kadang kalau kita dikodingkan biasanya saya jadi lebih ingat ya. Nanti saya akan coba kodingkan. Saya sudah coba buat skripnya, saya simpan di Notepad++, tetapi saya akan kodingkan di Eclipse Java ya. Jadi nanti bisa ini. Jadi memang saya saranin juga nih ke Teguh dan kawan-kawan, kita di mata kuliah praktek ini semuanya harus kita cobakan satu-satu. Meskipun katakanlah di zaman sekarang tidak sesulit zaman dulu lah. Zaman dulu saya itu masih terbatas yang berbagi skrip di Google Group, di web blog itu masih terbatas. Kalau sekarang mungkin bisa di YouTube otomatis atau misalkan generatif AI, tetapi memang saya tidak menyarankan kita mengopi prompt ya, karena kita satu pembelajar itu harus dicobakan dan paham. Itu akan menjadikan teman-teman nanti seorang programmer yang handal, paham, bukan programmer yang nanti hanya bisa copy paste kan ya, itu akan akal repot nanti. Nah, ada yang disebut dengan NQ ya. NQ, ini mendapatkan satu elemen dari antrian. Jadi NQ itu mendapatkan eh, satu elemen dari antrian. Kalau di Q, ini menghapus satu elemen pertama pada antrian. Nah, kemudian aksesor method pada di Q adalah, nah nanti ada first, ini mengembalikan elemen pertama pada antrian tanpa menghapus nilai tersebut. Kemudian ada size, nanti untuk melihat jumlah elemen pada antriannya ada berapa gitu ya. Kemudian ada fungsi isempty, ini untuk memberikan nilai boolean jika antrian tersebut apakah misalkan kosong gitu ya. Untuk penerapan operasi Q berbasis array, kita akan coba nanti codingkan ya. Nah, misalkan di sini teman-teman ya, di sini udah ada metode tadi dengan enqueue menambahkan di akhir, ada size-nya, ada Q tadi menghapus di awal, kemudian ada isempty, kemudian jadi sebenarnya ada enqueue, dq, kemudian ada misalkan ini adalah pertama kita tambahkan NQ10 di sini ya. Coba kita tambahkan NQ10. Nah, jadi kalau kita gambarkan tidak seperti blok ini. Ini ada antrian-antrian. Nah, kita tambahkan ini yang pertama nih di garis biru ini NQ10. Maka 10 masuk ke dalam antrian yang pertama. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi NQ6. Nah, 6 itu ditambahkan di elemen terakhir. Nah, berarti sesudah 10 dan antrian yang tadi ini 6 yang berikutnya ya. Jadi ada sekarang kita punya dua nilainya itu 10 dan 6. Nah, kemudian size-nya ada berapa? Size-nya berarti ada dua. Ini kan ada 10, ada 6 ya. Nah, selanjutnya is empty apakah kosong? Tidak. Karena di sini kan kita punya dua value, dua nilai. Ada dua ya. Nah, kemudian kita misalkan eh, kita di Q6 tadi misalkan kita di Q kita berarti hapus yang paling depannya. Jadi teman-teman ini 10-nya dihapus. Nah, maka sekarang tinggal 6 nih. Kemudian is empty, false, jadi sekarang 6. Nah, kemudian kita the Q6. Nah, 6-nya ini sekarang kita hapus lagi. Nah, 6-nya kita hapus. Nah, maka kemudian kita sekarang is empty.
Nah, isi empty-nya berarti sekarang true. Ya, sekarang berarti true. True karena memang si data yang di depannya sudah kita hapus. Nah, kemudian di queue null ya. Kemudian kita NQ lagi, nilainya ada 14. Kita tambahkan nilai 14 ya. Nah, sudah itu kita NQ lagi 18. Jadi 14 di depan, 18 di belakangnya. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Nah, kemudian kita tambahkan push. Nah, push ini berarti nilai yang mana? Yang 14 ya. Yang 14. Kemudian kita tambahkan NQ ke 8 terakhir. Nah, berarti akan masuk 14, 18, dan 8. Nah, di sini ada yang tanyakan Teguh atau juga teman-temannya yang nanti baru bergabung. Silakan nanti kalau ada ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ya. Paham Pak, paham. Paham. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Konsepnya sebenarnya kalau di dalam program yang kekinian di penelitian, nanti misalkan Teguh melakukan skripsi, nah itu tentu biasanya jarang ya berbasis array, berbasis stack queue itu sendiri, tapi biasanya berbasiskan teknologi-teknologi di penelitian yang kekinian yang memang konsepnya hampir digunakan sama dengan di linked list. Contohnya di apa? Di blockchain itu ya. Nah, blockchain ini salah satu yang eh, menggunakan konsep-konsep seperti linked list. Makanya nah, sekarang lagi yang tren penelitian di bidang informatika itu salah satunya blockchain, selain AI, selain deep learning ya, machine learning, deep learning ya. Nah, kita lanjutkan nih. Nah, di sini mungkin kita akan coba nanti saya coba implementasikan di Java ya. Ini contoh implementasi Q dalam Java-nya nanti NQE berarti proses dilakukan, NE menambahkan, kemudian hasilnya over E ya, DQ tadi remove, DQ itu mengambil, menghapus, berarti full ya, plus elemen ini pick ya, size ya, size itu tadi melihat si jumlah value-nya ada berapa, is empty itu untuk melihat, ini penting, nah, misalkan nanti untuk melihat berapa apakah datanya ada atau tidak itu ya. Nah, saya akan coba langsung dulu ke array DQ ya, nanti akan coba untuk tadi array yang Q, kemudian array DQ ya, saya coba implementasikan ke codingnya. Nah, misalkan di sini eh, saya punya data seperti ini nih. Kalau kita lihat dari indeks array, ini J dari 0, N-nya 8 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dari 0 kan, jadi ini ada 8. Nah, misalkan di sini ada perintah remove 2. Jadi kita akan penghapusan elemen yang kedua. Kedua itu berarti ingat ya, kalau di Java bahwa si indeks awal itu dimulai dari 0. Ini sama dengan di bahasa programan sebelumnya, C++, di C gitu ya. Nah, berarti di sini remove 2 di sini tadi penghapusan elemen C pada indeks kedua. Lihat ini, A, B. Nah, AB-nya sekarang jadi hilang nih. Ini jadi langsung A, B. AB-nya ke sini. Kenapa? Karena si elemen C-nya hilang, otomatis B-nya bergeser, A-nya bergeser ya. Jadi di sini A, B, D, E, F, G, H. Nah, kemudian di sini misalkan add 4X. Nah, kita akan menambahkan nilai X berarti pada indeks yang keempat. Ini 0, 1, 2, 3, ini 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kan mulainya ini bergeser dari A-nya ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ini berarti yang keempat kita tambahkan X. Kita tambahkan X di elemen keempat. Jadi sekarang nilainya adalah eh, A, B, D, E, X, F, G, H. Ya. Nah, ini untuk tadi yang kedua itu adalah J-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 7. Ini 2, 4, 6, 7. J-nya 1. Ini berarti di indeks yang ke 1. Ini sekarang J-nya eh, di row atau di elemen yang ke 1, N-nya 8 ya. Oke ya. Nah, sekarang kita tambahkan N 3Y. Berarti tambahkan di indeks yang ketiga untuk nilai Y. Nah, nilai Y kita tambahkan di sini nih. Indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Nah, kita tambahkan di sini A, B, D, berarti tadi kemudian Y, kita tambahkan Y.
selanjutnya diikuti sama E, F, E, X, F, G, H. Ya. Nah, ini adalah untuk yang J-nya 0, kemudian N-nya 9. Ya. Nah, kemudian terakhir kita coba tambahkan add P, Z. Sorry, 4, Z. Nah, ini penambahan elemen Z pada indeks keempat di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Oke, kita tambahkan nilai Z. Kita tambahkan ini untuk eh, nilai akhirnya tadi adalah B, D, kemudian Y, E, X, F, G, H. Nah, hanya bergeser ke elemen berikutnya. Nah, operasi DQ ini operasi yang digunakan pada DQ ada yang add plus ya, add plus itu menambahkan elemen baru E di bagian depan DQ. Kemudian ada add last, berarti menambahkan elemen baru eh, di bagian belakang DQ. Remove push berarti menghapus dan mengembalikan elemen pertama. Kemudian remove last berarti menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DQ atau null jika DQ kosong. Ya. Nah, misalkan penambahan operasi di queue, luar biasa ya. Ini. Kayak misalkan ini untuk operasi di queue, ada metode add last 10. Jadi kita menambahkan di sini, sebentar, add last kita tambahkan 10. Jadi untuk yang pertama ini area antriannya, berarti kita tambahkan 10, kemudian add first 6. Nah, berarti add first 6 berarti 6-nya dia disimpan di depannya. Berarti 6, 6, 10 gitu ya. Nah, kemudian add plus 14. Nah, berarti ini nambah ya. Eh, 14, 6, 10 gitu ya. Nah, 14, 6, 10. Nah, selanjutnya remove plus kita kita hapus yang terakhir. Berarti hasilnya adalah eh, 14, 6. Nah, kita kelingnya tadi 10 ya. Sebentar, ini ada lagi. Oke. Selanjutnya kita tadi remove plus ya, remove plus berarti eh, kan hasilnya 14, 6, kemudian oke 10 dihapus ya. Oke, berarti tinggal 14 dan 6. Kemudian size-nya berarti ada dua ini, 14 dan 6. Kemudian remove plus, ambil yang hapus lagi yang terakhir berarti ini eh, di sini 14 ya. Kemudian remove 14. Nah, ini saja dua tadi. Remove 14. Kemudian kita sekarang tambahkan add plus 12. Kita tambahkan add plus 12. Kemudian last 12. Kemudian kita tambahkan add plusnya lagi 16 ya. Nah, kemudian kita isi empty. Nah, kalau ada isi, tentu ini akan dibaca jadi false. Karena memang ada data gitu ya. Nah, kemudian last kita tambahkan 12 ya. Ini contoh untuk implementasi dari the queue ya. Nah, ini ada dual array the queue ya. Jadi ini kita lihat di sini ada sisi dari untuk front dan sini sisi untuk back ya. Nanti kalau kita di sorting yang bagi dua ini ada jenis tipe sortingnya di mana yang dinamakan dengan main shot ya, merge shot ya. Kemudian nanti kita akan coba codingkan. Nah, misalkan di sini ada data, katakanlah A, B, kemudian C, D. Nah, kemudian kita akan menambahkan katakanlah add 3 dengan nilainya X. Nah, berarti di sini adalah kita tambahkan di sini berarti A, B, C, X 0, 1, 2, 3 ya. X ya, kita tambahkan di sini. Kemudian add 4 Y.
add 4 nilainya Y, berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti A, B, C, X, Y, D gitu ya. Nah, kemudian remove eh, apa nih? 0 ya. 0 itu berarti untuk elemen indeks pertama. Berarti hasilnya di sini tinggal B, C, X, Y, dan D. Nah, selanjutnya ini hasilnya ya. Ini untuk nilai B, kemudian C, kemudian X, Y, dan D. Nah, ini dua sisi Q ya. Di Q itu dua sisi Q. Jadi untuk frontnya di sini ada A, B, kemudian backnya di sini ada C, D gitu ya. Jadi kalau di dalam implementasi saya kira itu seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang itu memang sudah banyak eh, mendukung ke konsep-konsep yang di link di sini ya, seperti di Bank Jago ya, kami coba juga implementasikan di untuk rekening kami, misalkan di jurnal ya, misalkan itu konsepnya blockchain. Jadi saya teman bertiga ya, kalau misalkan ada seorang yang mengambil itu kan bisa ketahuan, bisa terlacak gitu ya, yang masuk ke sini gitu ya. Nah, itu contoh untuk beberapa implementasi. Ini contoh yang tadi penambahan elemen X pada indeks ketiga udah kita bahas ini, sudah saya jelaskan. Saya lanjut dulu. Ada yang disebut dengan Ropes Array Stack ya. Nah, ini bisa dilihat contohnya, misalkan ada suatu blok di sini, kemudian nanti di sini sudah ada nilainya, misalkan blok ini per blok ya. A, di sini ada B, C, D, E, F, misalkan dua eh, add 2 katakanlah yang berikutnya untuk di indeks yang kedua untuk nilainya adalah X gitu ya. Berarti di sini 0, 1, 2. X berarti masuk yang sebelumnya di posisi yang ditempati oleh C. Nah, berarti sekarang C-nya bergeser, C bergeser, kemudian D bergeser, kemudian E bergeser, F-nya yang tadinya katakanlah ini di blok 3, ini katakanlah di blok 1, 2, 3, 4 ya. Nah, si F berarti dia bergeser ke bloknya blok 4. F, kemudian G, dan H gitu ya. Nah, kemudian remove satu. Nah, remove satu. Ambil untuk yang indeksnya di indeks satu. Indeks satu yang mana di sini contohnya? Berarti B kan? Karena kan dimulainya dari nol kan? Berarti di sini A. Berarti X-nya masuk sini. X masuk sini. C masuk sini. D masuk sini. E masuk sini. F masuk sini. G, G tetap di blok yang keempat. G dan H gitu ya. Kemudian remove 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang H. Berarti bentuknya adalah A, X, C, D, E, F, G. Nah, di sini kosong selanjutnya ya. Ini penambahan elemen tadi pada elemen kedua. Saya jelaskan. Penghapusan indeks elemen ke satu pada elemen B. Kemudian dari remove ya. Penghapusan indeks 7 elemen H. Oke, ini untuk contoh implementasi. Nah, sekarang saya akan coba untuk coba dikodingkan ya, coba dikodingkan, coba kode programnya. Saya sudah ini bisa ke atas ya. Oke, saya akan membuka di Eclipse, misalkan saya membuka di file yang sudah disiapkan skripnya. Oke, kita akan coba mulai dari yang Q-array ya. Karena tadi bahasanya saya jelaskan dari Q-array, contoh yang antrian tiket itu. Misalkan nanti saya akan coba implementasikan ini teman-teman. Misalkan saya sudah buat skripnya, kita akan coding menggunakan Eclipse ya. Nah, di sini, nah ini harusnya udah nampak ya. Oke,
Oke, misalkan sebenarnya saya sudah buat ya, Teguh dan teman-teman ya, tetapi untuk di mata kuliah pembelajaran saya pun akan coba untuk coding. Mungkin kalau terlalu lama, sebagian saya copy paste untuk lebih mempercepat waktu saja. Tapi kalau untuk teman-teman, memang saya sangat sarankan Teguh atau teman-teman yang lainnya, kalau ada materi di programming itu harus dicobakan ketik manual itu ya. Nah, kalau saya dulu di Telkom University ketika saya mengajar itu saya minta tulis tangan gitu. Ternyata ini model-model seperti tradisional itu ini yang pernah diajarkan oleh beberapa dosen kami juga ketika di ITB ya. Jadi kalau buat program itu tulis tangan itu ujung-ujung. Jadi memang menguji eh, logika, keterampilan yang lain itu. Ya. Nah, saya akan coba buat di sini ya. Mungkin saya coba buat dulu aja, tapi nanti kalau untuk mempersingkat waktu, karena ini pembelajaran dibatasi waktu ya, saya maksimum di 120 menit, jadi sebagian mungkin saya eh, yang sudah saya ketikkan itu saya tampilkan ya untuk lebih cepat. Tapi dari awalnya saya buat ini. Misalkan saya buat ini Pro, Play, View gitu ya. Misalkan ini aja. Saya pendekkan kali yang lalu Oke, kemudian saya tambahkan satu kelas baru. Misalkan area archive, statik. Oh, sorry, sorry. Ini ada yang salah ya. Ayam kue gitu ya, misalkan gitu ya. Karena memang araikunya saya sudah buat ya, jadi biar lebih ini. Dan di sini berarti saya tinggal buat kode programnya. Saya sengaja akan dibuatkan ini ya, dibuatkan dua layar biar saya pun coba dikodingkan ya. Namanya kelas arrayku gitu ya. Kalau sebelumnya misalkan saya buat project namanya array Q array, ini harus disamakan karena ini kan menjadi Java kelas ya. Jadi kalau di algoritma itu akan ada pengelanya, ini kan dalam desain variabel, cara dan kelas dan objek ini. Ya. Oke, misalkan private in max size, private in. Itu si Novi, si Novi bener, tadi keluar. Hmm. Nah ini simbol array ya. Sim- Simbol array ya, Q array. Kita buat ini yang clone-nya untuk apa? Nanti untuk blok-blok yang dibuat ya. Yang catat, in, clear. Terus scriptnya saya siapkan juga buat teman-teman soal. First, in, and items. Ingat ya, Java sensitif. Semakin kita banyak ngetik, semakin paham. Kemudian kita akan bangun konstruktor. Sebagian komentarnya saya skip saja.
tetapi itu adalah konstruktor ya. Public, public, well, inside ya. Ini adalah parameter formal namanya di dalam fung ini. Side, isi dengan side. Ini harus dibedakan ya. Jadi misalkan Teguh dan kawan-kawan, ini contoh sebelumnya program ini sebenarnya sudah saya buat ya. Cuma kalau untuk mengajar aja, coba live coding lagi biar lebih paham. Misalkan kalau saya buat sebelumnya buat Java kelas, namanya project yang saya buat itu adalah queue queue array itu ya. Berarti ini yang harus digunakan. Nah, karena sekarang saya coba buat sama projectnya adalah di sini queue array queue gitu ya. Queue array ku gitulah. Nah, makanya di sini setiap nama kelas, nah konstruktor itu kan nama si kelas di metode yang dibuatkan dengan sama dengan Java kelasnya. Ya, maka di sini fabrikas Q array Q gitu ya. Mungkin di sini Q array Q. Nah, di sini Q array Q ini harus disamakan ya. Sebentar. Nah, kecuali yang sifatnya katakanlah reserved word. Reserved word itu apa? Reserved word itu adalah contoh di sini. Di sini misalkan teman-teman lihat nih ada Q-array ya. Q-array ini adalah kita mendeklarasikan suatu variabel dengan nama Q-array bertipe array. Jadi si variabel Q-array ini bertipe array, cirinya ada apa nih? Array-nya bertipe array integer. Ini ada in di sini ya. Ini harus disesuaikan ya. Nah, makanya di sini kita coba ini adalah variabel Q-array sepertinya ya. Variabel Q-array. Nah, size. Oke, kemudian front. Status nanti kan kalau error jadi tahu nih strukturnya salah nih. Front, rear, kemudian and items. Biasanya cowok udah beli banget. Oke, ini adalah untuk tadi yang namanya konstruktor. Apa boleh kita tulisin dah. Kita bikin komentar. Ini adalah on bookstore. Kemudian sudah buat konstruktor. Kita mendapatkan statement keantrian. Dan oke, kita buat metode public point and queue in value. Sambil cobakan misalkan terus ya kan kalau coba value, oke. Kita berarti akan menambahkan di sini ada parameter formal, di sini ada yang tuliskan di judul blok metode. Di sini tipenya value, tipenya adalah integer. Oke, value tipenya integer. Kemudian public seleksi if is full jika penuh
Cek, titik full, terus tampilkan pesan system.out.println queue penuh. Tidak dapat NQ. Ini di sini dengan value. Start is full. Ada variabel yang kurang nggak? Nanti kita cek kalau kurang. Kita lanjut dulu, barangkali kita akan menambahkan variabel yang lain. Biar kita return. Baca if clear sama dengan itu ya. Kalau ada sama dengannya dua kali, ini adalah operator logika ya. Jadi misalkan if bill persen 2 sama dengan nol, maka itu bilangan genap. Jadi kalau sama dengan satu assignment pengertian ya. Di operator logika biasanya menggunakan operator eh, logika sama dengan lebih besar sama dengan kurang dari sama dengan gitu ya. Oke, if max size jadi saya lanjut dulu. If year 0 max size sama dengan satu, lihat sama dengan min satu. Dan sesuaikan array sama dengan plus plus clear. Ya ini di kita increment ya. Dan ini filmnya ditambahkan ini item plus satu, jadi biar loopingnya sampai yang terakhir. Kemudian kita tampilkan pesan. Titik ya. NQ misalkan pesannya, dan bin Q. Ada yang beberapa yang belum dibaca dulu. Kita lanjut dulu, barangkali nanti kita membuat metodenya yang harus dipanggil dulu dengan mengacu ke metode tersebut. Kita sekarang coba untuk bikin metode menghapus elemen ya. Jadi ini adalah hapus elemen dari depan antrian. Kita bikin public the queue. Public in the queue.
empty, no, kita lanjutkan dulu saja. Oh, oke, ada paksan, kurungnya harus dua ya. Output line, Q kosong, ya Q gagal, nah gitu ya. Kita berikan, return, dengan nol, oke, sebentar aja. Yang pertama kita tulis empty, Q kosong, the Q gagal, returnnya min satu dulu, kemudian intent, tidak ada semua dengan ini ya, tidak ada assignment, kita dengan new tray form pertanakan berarti jika front sama dengan backside kita front ya sama dengan nol. And item increment ya. Jadi kalau increment itu menambahkan ya. Teguh dan kawan-kawan kalau min berarti kebalikannya increment. Akan kita tampilkan. Yang misalkan the Q kita cek untuk kurungnya ya. Ini menutupi ini sesuai untuk di Java itu. Ini video masih belum baca ya, jadi nanti kita tambahkan.
Kita can origin to complete sudah surat. Intinya kita abaikan dulu. Lanjut dulu. Menghapus elemen sudah. Nah, kita sekarang melihat elemen ya. Kita tambahkan ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan lihat elemen tambah. Tambah itu berarti yang depannya tanpa menghapus. Klik, in, terus. Oh, ada kurung yang kehapus sepertinya. Oke, kita buat sampai ke public interest ya. Dan kita seleksi lagi. If is empty, then something. Oke. Jadi kita melihat elemen pertama tanpa menghapus ya. Kecuali run. Oke. Kemudian mengecek apakah view kosong. View kosong, kita bikin metode dulu. Public boolean is empty. Dan items. Oke, public is empty udah kita buat untuk mengecek apakah queue kosong, kemudian mengecek apakah queue penuh. Ya. Klik in size, ya. Return and items. Dan menampilkan isi queue. Fungsinya komentar itu supaya nanti kita paham teman-teman ya, apa waktunya yang tadi gitu ya.
di point in Q. Ya, teman ya. Jadi ketika kita tadi yang saya codingkan print Q-nya masih error, di sini kan print Q ya. Nah, itu wajar karena memang kita belum buat metodenya. Nah, kalau kita udah buat metodenya akan jadi betul. Nih, point print Q, point print Q ya. Nah, di sini kita eh, menampilkan isi print Q kan. Nah, kita coba coding lagi. Public void print queue, kemudian kita tampilkan dulu sistem out print line CQ gitu ya. Dan kita sistem out pakai titik ya. Dan return sebetulnya ada yang lewat ya. Sistem out print line mengecek apakah queue penuh. Tadi public insights ya, itu queue, kemudian mengambilkan is queue. Kita bikin metode print queue, kemudian baca dulu isi queue-nya, kemudian harusnya seleksi dulu nih. Ya, lewat mohon maaf. If and items sama dengan nol, nah, ini di sini nih. Not print line kosong. Kosong. Kemudian terbitkan oke, return system itu loopingnya jangan lupa untuk diingat-ingat ya, looping selection sudah dasar algoritmanya nih. For in dari in i sama dengan nol, kemudian i kurang dari and items, kemudian i-nya di increment ya.
untuk mengubah posisi tipe logika dari true menjadi false. Dan false inline silakan Q-ray dan ternyata tes ini. Dan dengan satu hasil sebagai max. Kalau salah bisa di sini betul kan? Oke, ini kita udah buat. Sekarang kita buat di program utamanya. Program utama itu cirinya ada public class, public static void main itu ya. Oh, tadi saya sepertinya lupa checklist di Eclipse-nya sehingga ini tidak tampil ya. Nggak, kalau nggak tampil gimana ya? Buat aja manual. Public static static void main dalam kurung string kemudian simbol array args. Bikin ada apa? Kue array berarti yang namanya kue array itu ya. Nama file kita apa tuh? Kue Q dari Q ya. Baca kue kan Q. Kita mulai tambahkan. Yang Q tadi contohnya 10 ya. Itu yang saya jelaskan.
Thank you. Tambahkan aja langsung di sini teman-teman. Di enter aja. Baik. Ini pakai simbol panah ya. Nah, simbol panah itu nanti ini jenis codingan UTF-8. Kalau nggak kebaca, kita harus ubah dulu di pengaturan di properties di Java Project ya. Kemudian Q, the Q, terus ya. Q is empty. Kali ini udah pas. Q, the Q. Ini untuk menguji the Q saat kosong ya. Berikutnya perintah yang ini. Kita di datanya 14. Datanya 18. Lagi datanya dengan 8. Terus Q. Oke, kita lihat dulu codingannya ya. Ini sepertinya bukan udah betul. Jadi kalau kita lihat di codingan, kalau masih banyak garis merah itu berarti kan masih error ya, masih error. Nah, kita harus fix si error tersebut harus kita betulkan dulu. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ini yang belum kebaca apa? Ispool ya. Ispool kita belum buat functionnya sepertinya.
Yang kurang-kurang bisa tambahkan, misalkan kurang titik koma, ntar is full atau is empty ya. Oke, yang lainnya sudah oke. Tinggal is full. Oke, saya share dulu. Coba tracking dulu programnya. Betul. Alhamdulillah. Oke, ada queue, kita pastikan. Input, boolean is empty. Oh, oke. Nih, sudah is empty, kita kelewat membuat is full ya. Sudah is empty. Iya, ngecek apakah queue penuh. Penuh. Jadi, kemudian is full. Kita kebalikan and autumn. Hmm. Pak running. Allah. Kita coba tersedia dulu kode programnya. Jadi nanti Teguh teman-teman kalau mau buat program, eh, memang sih buat program itu mungkin sepertinya menjenuhkan, memusingkan gitu ya. Tapi pengalaman saya ketika jelas saya dari satu S3 informatika ya, itu coding itu menurut saya membuat bikin senang gitu ya. Dari zaman dulu S1 kalau bosan ngoding Pascal pindah ke C, pindah ke yang lain. Jadi apalagi zaman sekarang generatif AI sepertinya kita bisa memanfaatkan generatif AI dengan mudah nulis prompt saja tampil. Nah, tetapi itu tidak disarankan ya. Memang dalam beberapa proyek mungkin boleh saja nanti ketika saya tadi baca bercerita ketika di IT konsultan dengan teman-teman di algoritma programan ya. Tetapi kalau untuk di meskipun ini panjang tracer itu error ya. Tadi misalkan ketika error kita deklarasikannya banyak yang tidak kebaca, is full belum dibuat deklarasinya ya. Ini sambil saya jelaskan. eh, nah, kita coba running. Ini hampir sama dengan kode program tadi ya. Siapun sudah buat sebenarnya. Kita coba buat dulu yang ini ya. Kalau ini adalah coba kita lihat tampilannya ya. Dan ini adalah NQ10 ya. NQ10 pertama kita masukkan tadi datanya 10, maka isi Q-nya menjadi 10 gitu ya. Kemudian NQ6. Nah, ini harusnya decodingnya pakai print ya. Pakai print itu artinya kalau print kan ke sebelahnya, kalau print lain jadi pindah baris. Ya, nah. Ya, nah. NQ6, tambahkan lagi 6. Jadi isi antrian berikutnya adalah 10 6 gitu. Ini harusnya ke pinggir nih. Nanti saya perbaiki di script-nya ya. Tapi secara konsep programming yang penting sudah betul ya dari sintak error, kemudian sintak logika kita cek. Kemudian size-nya berapa tadi? Ada dua ya. Nah, DQ 10 tadi. Nah, berarti Q-nya tadi yang pertama kan 10, yang kedua 6. Nah, itu berarti tinggal 6. Kemudian is empty, apakah datanya kosong? False. Kenapa? Karena kan datanya ada tadi.
Nah, kemudian DQ 6, kita ambil lagi 6. Kemudian isi Q sekarang menjadi kosong kan ya. Isi empty true betul karena 10 udah di DQ, 6 sudah di DQ itu ya. Nah, kemudian Q kosong, nah DQ gagal. Nah, kita NQ 14 tambahkan isi Q-nya sekarang 14. Kemudian NQ eh, 18. Jadi sekarang isinya 14, 18. Ya. Kemudian NQ 8. Jadi isinya adalah 14, 18, 8. Nah, yang pushnya tadi 14. Kemudian kita ambil lagi coba di Q 14. Nah, kan berarti isinya menjadi 18 dan 8. Nah, isi Q jadi ada 18 dan 8. Nah, ini contoh yang sudah kita coba buat. Jadi memang eh, untuk pemahaman tadi NQ, DQ mungkin agak sedikit biasanya sedikit memusingkan, tetapi kalau kita diimplementasi di program itu akan lebih lebih mudah. Jadi yang tanyakan nggak Teguh berapa kali sampai sini mau ditanyakan ulang. Masih belum, Pak, masih belum. Oke, ya kita lanjut lagi sedikit ya. Memang menurut saya sih di pelajaran yang cukup agak rumit memang di struktur data. Karena memang struktur data itu konseptualnya tadi ya lebih tinggi ya di queue, stack, linked list, sorting gitu ya. Nah, tetapi memang kan kalau kita misalkan berhubungan program yang tingkat atas, misalkan di web programming, di di mobile programming itu meskipun pusing kadang kita menciptakan project gitu. Tetapi ini adalah menurut saya dasar-dasar yang paling utama untuk menjadi seorang programmer yang paham, apalagi nanti di next generasi blockchain ya itu sudah sangat banyak 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 sekali dilakukan penelitian ini. Nah, kita kembali dulu ke sini, kita kembali dulu ke bentar ya, oke. Nah, kita kembali lagi ke eh, bahan berikutnya. Sebentar, ini untuk yang sorting ya. Nah, sorting sebenarnya saya akan coba jelaskan dan kita akan coba praktekkan ya nanti ya. Jadi di sorting ini adalah ya saya informasikan ke Teguh dan kawan-kawan ataupun tadi di beberapa teman-teman yang di kelas algoritma tadi yang saya ajar juga di Alpro dua kelas tadi ya. Materi memang saya jelaskan lebih ke materi bawaan dari teman-teman kami dari dosen UT dari internalnya, ini dari Pak Dian atau dari yang lainnya. Meskipun memang kami siapkan itu ya. Kenapa? Karena pengalaman saya ketika 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu mungkin ya, itu masih di Bandung itu mengajar di UT itu memang berdasarkan modulnya ya untuk kelulusannya ya dari sana gitu. Tetapi karena kita mata kuliah prodi sistem informasi itu adalah mata kuliah eh, berpraktik ya, apalagi mata kuliah yang kekinian di bidang IT, itu nanti saya banyak memberikan contoh seperti beberapa yang saya sampaikan dari buku yang saya tulis ataupun misalkan dari yang contoh-contoh yang lainnya. Nah, sorting ini sangat penting ya. Jadi sebenarnya ini ada beberapa referensi mungkin sudah diambil disebarkan ke mahasiswa dari pihak Fakultas Sains Teknologi UK ya atau dari Prodi Sistem Informasi. Jadi materi untuk referensinya ini ada dari compilejava.net. Kemudian ada video juga nih Pak Dian ngambil dari Geek Sports Geek ya. Nah, nah di sorting ini sangat banyak sebenarnya jenisnya. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah tentunya ada yang comparison based sorting. Di mana si konsepnya itu kita akan membagi menjadi dua ya. Nah, di mata kuliah selanjutnya sebenarnya di atas struktur data itu ada mungkin desain analisis algoritma ya. Nanti biasanya mempelajari beragam algoritma, banyak sekali algoritma yang digunakan. Nah, nah di comparison based sorting ini adalah ini algoritma pengurutan atau sorting yang melakukan pemilihan eh, dalam sorting menggunakan perbandingan data yang sudah disediakan terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh algoritma yang masuk dalam comparison based sorting adalah batch sort ya. Jadi kalau secara konsepnya seperti ini. Oh, sebentar. Nah, ini kalau
Medshot ini kalau kita gambarkan seperti ini. Misalkan kita punya data ya, kita punya data yang misalkan yang udah ada nih. Misalkan di sini ada ini berapa indeks ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada 14 ya. Nah, ini secara konsep nih ya, misalkan ini dari penjelasan kalau dari video, misalkan ada data ini nih, 3824 dia akan bagi dua dulu. Nah, ini misalkan berarti 38, 27, 433 di sini, 982, 10 sini. Yang di sini pun bagi dua lagi. 3827 di sini 4. Yang ini bagi dua lagi nih. Ini ditukar nih. Oh, 38 bandingkan dengan 7. Lebih kecil mana? 27 kecil, pindah ke kiri gitu ya. Nah, ini kalau mungkin saya coba jelaskan dari yang konsep di sini nih. Nah, dia selalu dibagi dua dulu. Ini sebenarnya ada algoritma divide and conquer ya kalau di desain analisis algoritma. Kurang lebih konsepnya hampir sama. Nah, kalau saya lihat di sini, misalkan kita ada punya data nih, ada ini katakanlah eh, ada indeks array gitu ya, tipenya integer, ini 13, 8, 5, 2, 4, 0, 6. Nah, ini tadi yang 14 itu pertama kita bagi dulu dua. Kira-kira 7 di sini ya. Berarti kita ambil dari 13, 8, 5, 2, 4, 0, 6. Ya, ini ada 7 diambil. 2, 4, 6. Ini kebetulan indeksnya ada sama ya, 14 ya. Oke, nah sekarang sesudah kita bagi dua, jadi ini dua blok. Blok pertama 13, 8, 5, sampai 6 di sini, yang berikutnya dari 9 sampai 11. Nah, di sini selanjutnya dilakukan merge sort ya. Jadi dilakukan di sini yang terkecil adalah algoritmnya berarti akan urut nanti ini. Misalkan 0, 2, 4, 5, 6, 8, 13. Nah, yang di sini berarti tadi dari 1, 3, terus 7, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah itu berarti dari dua blok ini baru digabungkan ke satu blok tadi yang indeksnya 13 kalau dari 0 ya untuk indeks array-nya. Nah, ini berarti 0 kita masukkan ke sini berarti oh 0 ternyata yang paling kecil. Dia berarti harus berada di indeks yang pertama, indeks yang ke 0 di sini. Kemudian yang paling kecil lagi ternyata ada satu masuk di sini. Dua masuk di indeks yang ketiga. Empat masuk di indeks yang ke ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya sampai ke indeks yang ke 13 ke masuk ke indeks yang terakhir ya. Nah, ini contoh yang dari Medshot ya. Ini juga sudah disediakan ya. Mungkin saya akan coba implementasikan lagi ya. Siapa sudah berlaku di programnya. Kira sekitar 25 menitan lagi lah mungkin. Atau 20 menitan lagi deh. Nah, misalkan saya sudah eh, buatkan juga si kode programnya untuk kasus yang medshot ini ya. Ini adalah banyak sekali kita menggunakan konsep looping kalau di sini ya. Misalkan saya akan coba codingkan ulang. Oke, saya untuk mempercepat karena saya sudah buat juga sortingnya. Medshot ini saya akan membuat nama file yang berbeda untuk memperjelaskan saja. Tapi nanti eh, implementasinya akan sama. Misalkan sebelumnya saya buat Java Project Pre-sorting MS dari Medshot. Katakanlah di sini saya namakan adalah uh, Pro Medshot Pre-sorting, merge sorting misalkan itu lah. Oke, ya. Pro merge sorting sama programnya. Kemudian di sini katakanlah saya pertama buat dulu metode ya. Berarti kelas utamanya nanti kita simpan di bawah nih. Kita simpan di bawah fungsi utama yang ada di sini.
Nah, program pertama ya. Sebagian nanti saya ini aja. Hmm, ketik angka. Ini kalau belajar di algoritma kan, kalau kita pakai statik artinya ketika kita mendeklarasikan suatu variabel berikutnya, tidak seperti instan kelas atau variabel ya. Kalau lupa diingat-ingat lagi mungkin Teguh dan kawan-kawan yang lain. Jadi kalau kita pakai statik, kita bisa mengakses tanpa harus memanggil si objek yang sudah kita deklarasikan dengan variabel instan class ya. Jadi makanya di sini tidak selamanya harus yang statik itu hanya fungsi utama. Misalkan fungsi utama di Java itu kan public static void main string gitu ya. Nah, itu di sini kita bisa deklarasikan juga statik. Misalkan contoh di sini public static void ini metode ya. Nah, void kemudian misalkan merge namanya ya. Terserah mau merge atau gabung gitu ya. Bebas saja. Misalkan di sini ini tipe datanya array. Karena tadi ternyata data array kan. Ada data array, misalkan in, left tadi ya. Ada left, in, middle, in, right gitu ya. Jadi kan ada tengah ya. Ada di kiri, ada di tengah, ada di akhir ya. Oke, kemudian buka misalkan in, N1, sama dengan middle, terus satu. Jadi kalau kita nanti kan tadi si datanya dibagi dua. Nah, kalau misalkan dari tengah dikurangi left ditambah satu gitu ya. Satu kan dari indeks yang pertamanya. Kemudian in N2 dengan middle right dulu ya. Right dikurangi middle. Jadi dari kanan dikurangi ke tengah. Dan kita bisa buat array sementara. Boleh kita tambahkan titik komentar biar paham. In simbol array ya. Satu dimensi ya. L dengan new in yang satu in dengan new yang dua salin data array sementara penggunaan komentar itu kalau untuk belajar kita diperlukan ya tapi kalau buat project kadang kita bisa hanya sedikit memberikan komentar yang singkat untuk memahami ke programmer yang lain yang kerjasama itu ya. For in menggunakan bikin for in di dengan nol i kurang dari N1 kemudian i di temen ya kemudian L untuk indeks yang ke i sama dengan array kemudian left yang ke i ya bukan satu ya. Nah, tunggu dan teman-teman kenapa i karena kan i itu kan si indeks kalau indeks yang nanti akan bergeser itu ya kemudian or tadi in berarti sekarang dia ya misalkan i itu untuk yang left katakanlah dia untuk yang right gitu ya maka dia display
Agak merah deh. Ininya J, baik, double, double, plus satu. Kenapa plus satu? Ya, untuk bergeser ke kanannya ya. Plus satu, plus I, plus J, sorry. Plus J. Oke ya. Nah, kita coba gabungkan. Gabungkan dua array. Antara tadi. Yang bikin I sama dengan nol, sama J sama dengan nol. Ini K, F. Kita mulai pakai looping ya. Selama I-nya kurang dari N1, dan itu ini operator N ya. Di informasi jawabannya pakai dan dua kali. Dan J kurang dari N2. Nah, kita seleksi juga. Memang biasanya dalam program yang kompleks adalah kombinasi di looping dan selection itu akan digabungkan. Nah, di sini kita seleksi sudah looping if jika L, terseleksi jika L, L itu yang simpan dari sementara tadi, L yang ke I kurang dari R yang ke J gitu ya. Apa Ray yang ke K limit dengan diisi dengan L yang ke I. Ingat ya, bukan satu ya. Dan kita increment. Oke. Else, jika tidak, maka array yang ke K diisi dengan R yang ke J. Kemudian J-nya di increment. Oke. Di koma jangan lupa. Kemudian K-nya di increment. Oke. Oke, kemudian kita salin sisa elemen K, salin sisa elemen L. Jika ada, while selama I kurang dari N1, maka array yang ke K isi dengan L khusus. Init insert sama dengan L yang ke I. Dan I-nya di increment, hanya di increment. Kemudian kita salin lagi sisa elemen L bersama dengan yang tadi ya. Oh, pertama kita salin sisa elemen L jika ada ya, salin elemen jika ada, kemudian salin sisa elemen R jika ada. Jadi bersama dengan yang tadi. R jika ada. Selama berarti apa? Karena R kita pakainya ke J yang ke J ya. Selama J kurang dari N2 berarti. N2 kemudian array K R yang ke J. Oke.
kemudian J-nya di increment, kemudian K-nya di increment. Oke. Ini kurung untuk ini kurung untuk ini sepertinya. Oke. Kemudian fungsi utama melakukan merge. Kita buat. Kita buat lagi public, static, void, merge, short. Oke, try ya. Try in lab, ya, in middle, sorry, in right ya. Oke, kita seleksi lagi. Jika lab kurang dari right, nah, kita nih temukan titik tengah. Oke, temukan di sini in middle sama dengan left sama right. Clutter right bagi dua ya. Kemudian eh, rekursif ya pengulangan ke itu sendiri ya. Rekursif untuk kedua bagian. One shot, shot, ray, set, kemudian middle. Ini nggak perlu sama dengan ini ya. Kalau saya tulisnya middle-nya nggak double D, berarti sesuaikan dengan Java kelas yang saya buat sendiri ya. Kemudian dia backshot, ray, middle plus satu. Kenapa middle plus satu? Ya untuk pindah ke yang sebelah kanannya. Kemudian untuk pertengahan kita hitung ya. Nah, kita buat fungsi bantu untuk menampilkan isi ray. Fungsi bantu untuk display isi ray. Oke, public, static, void, void, main, string, sorry, public static void print array. Ini dulu program utama ya. Lalu void print array. Oh, apa yang salah? Static. Static. Void string array. Pakai looping for selama for in i double array
tampilkan. Masih nggak dapat. Oke, program utama, in, dan data data array ini diinisialisasi ya. Tidak ditentukan. Kita juga bisa memasukkan manual kalau mau misalkan pakai scanner ya. Input data dulu berapa jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini diinisialisasi harus kita ganti dari badan program ya. Tapi ini hanya contoh awal aja. 13, 8, 5, 2, 4, 0, 6, 9, 7, 3, 12, 1, 10, 11. Sebelum diurutkan gitu ya. Tadi kita pesan ya. Baik, letak. Kemudian panggil nama algoritmanya, sortingnya. Data.length itu ngambil ke sampai panjang datanya. Satu sampai data yang terakhir ya. Coba ya. Dan kalau buat program, jadi kita nggak tahu ini program benar atau salah sih gitu ya. Dari sintak, dari ini, nggak masalah. Yang penting ketik dulu, terus pahami logika, kemudian nanti di itu cara ngoding trial error ya. Karena kalau kita harus detail satu-satu, dapat juga typo, ada yang lain, dan program kan harus bebas ya. Nah, kita coba dulu, tadi konsepnya udah dijelaskan. Kalau udah tidak ada tanda merah berarti atau hijau ini udah betul, tetapi harus kita uji juga apakah sintak logikanya betul nggak itu ya. Kita coba. Oke ya, ini ya. Eh oh, oke nih, ada yang salah kayak gini. Ini kan ada sebelum dulu kan 13, 8, 5, 2, 4. Nah, itu yang tadi ada logika ya. Data setelah diurutkan mencuat yang sama nih, harusnya satu ke sini, dua ke sini. Nah, kita harus coba tracer, kita coba tracer ya. Ah, ini yang di yang akhirnya
Oke ya, ini untuk data codingan yang saya sudah buat sebelumnya bisa ya, Teguh dan kawan-kawan. Jadi misalkan kita punya data array sebelum diurutkan nih 13, tadi yang diurutkan 8, 5, 2, 4, 0, 6, 9, 7, 3, 12, 1, 10, 11. Nah, kemudian ketika sudah eksekusi program, si program menampilkan hasil arraynya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, di mana pengurutan ini tidak langsung ya. Metode itu caranya tadi dibagi dua dulu. Ini jumlah indeksnya ada berapa nih elemen arraynya? Ada 14 bagi dua. Oke, berarti 7 potong di sini. Tadi berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini potong. Kemudian yang dari 9 sampai sini 9 sampai 11 potong juga bagi dua. Nah, ini diurutkan dulu. Sesudah diurutkan, ini diurutkan baru digabungkan itu ya. Oke, saya kira ini ya tadi si konsep codingannya tadi kalau ada yang kelewat memang harus di tracer lagi. Nggak apa-apa kayak tadi yang pertama saya buat itu ternyata nah belum ditampilkan seperti clean array-nya. Kalau tadi yang pertama saya buat itu each pool-nya, function each pool-nya belum ada itu. Itu memang harus dibuat. Oke, saya kira sampai di sini. Teguh ada yang tanyakan nggak? Kalau ada mungkin silakan dulu. Kalau eh, nanti mungkin skripnya dan ini akan saya upload juga di ke YouTube dan di YouTube channel saya dan saya share linknya di aktivitas belajar kita di ini adalah di web 3 ya di aktivitas belajar 10. Jadi nanti teman-teman bisa nyimak juga dan dicobakan ya. Nah, oke, ada yang tanyakan terus sebelum diakhiri. Kalau ada yang tanyakan, sekira kita lumayan nih kalau ngoding link list cukup panjang. Ada yang tanyakan Belum nggak? ada Pak, tidak ada. Oke ya. Nah nanti saya sharekan juga si shortcode-nya ya, insya Allah ya di eh, deskripsi di ini silakan nanti dicobakan ya. Nah saran saya tadi dicobakan diketikkan saja. Kenapa? Karena memang kita memahami logika, oh jadi paham tadi gitu ya. Oh ternyata tadi in L ini sementara untuk R itu maksudnya yang left gitu. R itu untuk yang right gitu. Oh kita ulang dulu nih di sini gitu kita jadi paham nih. Oh, for in yang L oh ternyata tadi I kurang dari NI kita tambah dulu gitu ya. Nah, yang R seperti ini. Kemudian bikin algoritma diulang di sini. Kemudian menggunakan seleksi juga nih untuk yang L diulang ini untuk yang seleksi yang R gitu ya. Kemudian kita buat metode metode yang match sortnya di sini yang untuk sortingnya ya. Oke, saya kira itu Tegur. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap semangat dan semoga sukses untuk kalian interview dan kawan-kawan. Terima kasih, saya Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin saya close ya. Tinggal. Waalaikumsalam.